sampai ke paruh akhir untuk spesial dialog kita malam hari ini. Lumayan hangat diskusi kita malam hari ini, banyak sekali pencerahan yang kita dapat dari narasumber kita yang hadir di sini, terutama Pak MJ, terkait dengan tema kita sawit, potensi dan industrialisasinya. Baik, Bapak-bapak, saya hanya tinggal punya beberapa menit saja nih untuk final statement-nya. Dan nanti saya ingin Bapak-bapak yang hadir di sini memberikan pencerahan kepada pemirsa kita di luar sana seperti apa terkait tema yang kita angkat malam ini, sawit, potensi dan industrialisasinya. Saya mulai kepada Pak Wawan Hermawan, sekaligus pengamat lingkungan hidup dan perkebunan di Kalimantan Barat. Silakan Pak Wawan. Yang pertama, bahwa pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat ini harus disikapi secara bijaksana. Sebab masih terdapat jutaan hektar lahan kritis yang tidak produktif yang harus dimanfaatkan. Yang salah satunya adalah melalui kegiatan perkebunan kelapa sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya daerah kita juga memiliki income. Ekspor CPO di tempat lain, di saudara kita di Sumatera, itu harus ada regulasi pajak yang masuk ke daerah sehingga kita bisa menikmati. Tidak hanya payung hukumnya. Tentu ini adalah bagian tugas dari Pak MJ. PR lagi beliau. Oke, baik. Itu saja barangkali 2 poin yang baik. Terima kasih untuk Pak Wawan dan terima kasih juga untuk kehadirannya sudah bersama kami di studio malam hari ini. Saya kepada Dr. Antonius Sumarlin. Silakan dokter untuk memberikan final statement malam hari ini. Silakan. Baik, untuk masyarakat Kalbar terutama. Tadi ada kritik mengenai pendidikan. Saya orang yang setuju dengan pendidikan dan menginginkan masyarakat Kalbar itu pendidikan terus naik. Jadi program yang dibawakan oleh Pak MJ itu adalah yang baik dan harus progresif. Jadi memang PR yang luar biasa beratnya dalam hal pendidikan. Tapi saya yakin beliau mampu. Terus mengenai tadi BUMD sebagai sebagai usulan satu lembaga antara masyarakat dengan perusahaan, termasuk PTPN, itu juga bijak dan berdaulat ya. Yang terus juga untuk meningkatkan income, pendapatan dengan membuat pelabuhan ekspor dari CPO itu juga baik. Jadi saya mengharapkan memang ide-ide ini bisa terrealisasi begitu Pak MJ di Senayan. Dan saya yakin karena saya lihat secara infrastruktur bisa, secara angka memungkinkan. Ini hanya tinggal kemauan berjuang dari masyarakat Kalbar untuk berdaulat dan bermartabat itu selama 5 tahun ke depan ini. Baik, gitu, terima kasih untuk Dr. Antonius Sumarlin atas tanggapan dan PR lagi sepertinya untuk Pak MJ. Baik, sekarang kita ingin mendengarkan pemirsa pernyataan dari Bapak Mikael Jeno. Mungkin silakan Bapak untuk final statement seperti apa. Baik, untuk masyarakat Kalimantan Barat yang saya cintai, tentu kedaulatan ekonomi itu harus kita raih. Soekarno mengatakan dalam ajaran Trisaktinya, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa, sebagai kaum, sebagai masyarakat Kalimantan Barat, dan sebagai masyarakat pedalaman, sebagai masyarakat Dayak. Kedaulatan itu yang harus kita raih, kedaulatan secara politik, kemudian kedaulatan itu kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan ekonomi kita. Kita berjuang untuk kesejahteraan rakyat, kira-kira seperti itulah. Izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sekitar 3,2 juta hektar, bahkan ada yang mengatakan sampai 4 juta hektar. Nah, luas Kalimantan Barat ini sekitar 14,7 juta hektar. Nah, kita kan nggak mau, katakanlah dari luas Kalimantan Barat yang 14,7, luas lahan sawit ini mengganggu keseimbangan tata ruang, ekologi, dan lain sebagainya. Kalau katakanlah lahan sawit itu sekitar nanti akan ada 3,2 sampai 4 juta hektar, kalau kita bagi 14,7 itu kan kira-kira 15% sampai 20% dari total luas Kalimantan Barat. Kalau katakanlah 20%, jadi 1 meter dari 5 meter tanah Kalimantan Barat itu kan dipakai untuk sawit, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi artinya adalah kita harus bersama-sama membatasi ekstensifikasi luas lahan untuk sawit, kita batasi bersama-sama, itu katakanlah 1,5 juta atau 1,7 juta hektar. Nah, yang sekarang sudah ada yang tertanam kira-kira 1 juta hektar dan izin-izin yang ada sampai katakanlah 1,5 sampai 1,7 juta hektar, justru harus kita cari cara untuk meningkatkan dampak ekonominya bagi Kalimantan Barat, bagi masyarakat Kalimantan Barat.
bagaimana cara kita membuat dampak ekonominya lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Barat? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan supply chain, mulai dari buah sawit diolah jadi CPO, kemudian dijual, diekspor ke berbagai negara, ke luar negeri. Yang terjadi sekarang adalah buah sawit CPO-nya dari Kalimantan Barat, dari lahan-lahan yang ada di Kalimantan Barat, dari tanah-tanah kita di Kalimantan Barat, tetapi ekspor CPO-nya diekspor, dijual ke Cina, dijual ke Eropa, dijual ke India dan sebagainya, itu dari pelabuhan di Riau dan dari Belawan di Sumatera. Kalau katakanlah hasil ekspor CPO Kalimantan Barat 1,1 juta ton, yang diekspor dari Kalimantan Barat hanya 200.000, kalau sementara yang 1 juta ton diekspor dari luar Kalimantan Barat, akan ada potensi pajak yang hilang dari Kalimantan Barat. Kira-kira seperti itu. Kalau kita ambil asumsi katakanlah harga CPO 8 juta rupiah per ton, kalau kira-kira 1 juta ton berarti kan ada sekitar 8 triliun. Kalau pajak ekspor 9-10%, dia ekspor CPO 9-10%, akan ada potensi pajak yang harusnya dapat dari Kalimantan Barat, karena sawitnya ditanam di Kalimantan Barat, pohonnya dari Kalimantan Barat, tanahnya dari Kalimantan Barat, yang kerja juga dari Kalimantan Barat, tapi pajaknya sekitar 800 miliar per tahun itu didapat oleh saudara-saudara kita di Riau, saudara-saudara kita di Belawan. Nah, caranya adalah kita mendorong kebijakan pemerintah untuk membuat pelabuhan ekspor CPO di Kalimantan Barat, dimanapun itu, apakah di Mempawah, apakah di Tanjung Gundul, apakah di Ketapang, itu kita bicara teknis, tapi intinya adalah supaya pelabuhan ekspornya dari Kalimantan Barat, sehingga potensi pajak ekspor dari CPO yang pohon-pohon sawitnya ditanam di Kalimantan Barat itu didapatkan oleh Kalimantan Barat. Membangun pelabuhan CPO bukan sesuatu yang terlalu susah, membangun pelabuhan CPO bukan sesuatu yang terlalu mahal. 3-4 triliun, sampai 5 triliun kita bisa bangun pelabuhan CPO. Kalau potensi pajaknya sekitar 800 miliar dan akan terus bertambah sampai 1 triliun, 1,5 triliun dalam 3-4 tahun ke depan, tentu membangun pelabuhan ekspor yang butuh biaya 5 triliun itu bukan sesuatu yang mahal dalam konteks ini. Itu satu. Dan ini adalah bagaimana kita melobi pemerintah pusat, bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, dan seterusnya untuk membangun pelabuhan CPO, mempercepat proses pembangunan pelabuhan CPO di Kalimantan Barat karena sawitnya dari Kalimantan Barat. Itu satu. Yang kedua adalah penguatan para petani plasma yang terhimpun dalam koperasi-koperasi yang menjadi partnernya perkebunan. Ini harus kita kuatkan secara organisasi, secara administratif, sehingga para petani yang tergabung dalam koperasi itu, para petani plasma yang tergabung dalam koperasi itu menjadi lebih kuat posisinya. Banyak cara. Salah satu cara adalah melibatkan badan usaha milik daerah untuk menjadi partnernya koperasi plasma dalam bentuk peningkatan kompetensi manajemen, kompetensi manajerial dan koperasi petani plasma itu, sehingga kemampuannya meningkat dan akhirnya mempunyai posisi tawar yang lebih baik terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena diproyeksikan dalam 3-4 tahun ke depan ada kebutuhan sampai 113.000 tenaga terampil lulusan sekolah menengah kejuruan yang dibutuhkan oleh sawit, industri sawit, yang dibutuhkan oleh perkebunan sawit dan industri sawit di Indonesia. Kalau katakanlah lahan sawit atau investasi sawit di Kalimantan Barat 10% dari investasi sawit nasional, berarti paling tidak kita bicara 3-4 tahun ke depan akan ada kebutuhan 10-15.000 tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan setingkat SMA khusus untuk sawit dan industri pendukungnya. Hari ini di Kalimantan Barat kita belum melihat adanya SMK yang mempunyai kurikulum yang spesifik untuk mengembangkan keterampilan yang terkait dengan sawit. Kita nggak mau nanti masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat pedalaman, di mana lahan-lahannya ditanami sawit, kembali menjadi penonton karena nggak siap untuk memasuki peluang lapangan kerja yang 10-15.000 untuk peluang lapangan kerja yang terkait dengan sawit 3-4 tahun ke depan. Sekolah menengah kejuruan yang berbasis kurikulumnya terkait dengan pengembangan sawit, industri sawit, perkebunan sawit, mengelola sawit dan sebagainya, itu adalah suatu kebutuhan yang real untuk supaya masyarakat pedalaman, masyarakat Kalimantan Barat tidak menjadi penonton
sekali perkembangan industri ekonomi berbasis sawit. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan sawit di Kalimantan Barat. Terima kasih. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan, mungkin ingin menyapa dalam bahasa daerah kepada masyarakat untuk penutup, silakan. Oh, harus dong, harus. Ya, kalau silakan. itu harus. Ya. Kepada saya ingin mengucapkan Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Harus. Harus. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mikael Jeno. Saya menyapa malam hari ini dengan sebutan MJ. Demikian pemirsa spesial dialog kita malam hari ini, ada 3 terobosan yang sudah disampaikan oleh Pak MJ atau Pak Mikael Jeno kepada kita bersama. Yang pertama adalah pelabuhan ekspor atau pelabuhan internasional sudah sangat dibutuhkan oleh Kalimantan Barat. Kemudian penguatan petani plasma melalui koperasi, dan yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal SMK, tapi signifikan lagi ada penguatan untuk perkebunan apapun itu ya Pak ya, baik sawit, karet, potensi yang dimiliki. Dan catatannya, perusahaan jangan hanya menikmati sendiri, tapi masyarakat juga harus mendapatkan bagiannya. Saya Pak Karolin undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.